beliau, maka beliau turun kemari karena diketahui oleh beliau di pesisir kita ini sudah banyak yaitu penduduk-penduduk yang bermukim di sini yang datang dari berbagai daerah. Karena di pulau kita ini dulu ada yang singgah di pulau kita ini orang yang dagang, adapun para penegri, adapun juga ada pembawa agama yang datang khusus langsung daripada Timur Tengah. Jadi singgah juga kemari. Dan di waktu itu ada juga banyak orang Islam dan banyak juga yang masih di luar Islam ataupun Hindu. Jadi maka turun kemari yang tujuan beliau adalah tidak ada lain, tujuan untuk mensyiarkan Islam, tujuan untuk mengembangkan Islam di daerah beliau, di wilayah beliau. Jadi maka setelah beliau turun kemari, maka beliau terus yaitu mengembangkan Islam antara lain dengan cara berdakwah. Itu Sultan Malik Al-Saleh mengembangkan Islam di Samudra Pasai yang pertama sekali dengan cara berdakwah, yaitu juga dengan beliau menampakkan yaitu sifat-sifat beliau, sifat kemuliaan beliau. Jadi beliau ini cara menjalankan dakwah itu dengan sifat akhlakul karimah, kasih sayang, sopan santun, dan lembah dan lembut, rasa pemaaf, orang yang tidak ada diberikan sesuai dengan yang tertulis di batu nisan beliau ini. Beliau ini adalah seorang hamba Allah yang taat dan takwa kepada Allah, dan juga beliau ini adalah seorang penasehat. Beliau ini adalah seorang penasehat dan beliau ini adalah berasal daripada keturunan yang mulia, juga terkenal. Dan beliau ini adalah seorang yaitu yang pemurah. Ini sifat-sifat beliau. Dan beliau ini adalah seorang yang abid, artinya orang yang ahli ibadah. Dan beliau ini adalah seorang penakluk dan beliau ini adalah seorang pembebas. Inilah sifat-sifat beliau. Maka hari ini kita datang mengunjungi beliau. Jadi artinya kita harus, walaupun tidak kita ambil sepenuhnya, sekitar 30% harus kita ambil supaya ada bermanfaat untuk kita, yaitu dunia dan akhirat. Karena sifat beliau ini sungguh memang dikenang oleh orang banyak. Kenapa? Sebab dalam sejarah yaitu kerajaan Samudra Pasai dengan mudahnya berkembang. Kenapa? Itulah sebab alasan pertama, itulah sifat-sifat beliau. Sifat beliau itu sungguh memang sangat mulia dan dikenang oleh orang banyak dan sangat tersentuh jiwa-jiwa mereka pada waktu itu. Karena di sini dulu banyak juga orang di luar Islam. Orang yang keras bisa jadi lembut dengan dia. Jadi maka diketahui, dilihat sifat-sifat beliau sungguh memuliakan, sungguh sangat mulia. Maka banyak orang di waktu itu yaitu terpaut ke beliau, yaitu sayang kepada beliau dan kasih sayang kepada beliau dan cinta kepada beliau. Maka di waktu itu dengan segera yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai dengan mudahnya berkembang. Itu sifat alasan yang pertama, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai kenapa sampai mudahnya berkembang. Dan juga pada waktu beliau terus beliau mengembangkan Islam sampai beliau memutuskan, bukan daerah Samudra Pasai saja, sampai beliau memutuskan di mana saja ada pulau, di mana saja ada pulau, beliau menyuruh oleh orang Samudra Pasai yang sudah sanggup menanggung beban, artinya yang sudah paham ilmu agama yang mantap, beliau suruh membawa agama ke di mana saja ada pulau. Karena di mana saja ada pulau, wasiat oleh beliau, disitulah disinggah yang tujuan untuk mengembangkan agama di pulau tersebut apabila sudah ada penduduk di pulau-pulau tersebut. Tapi apabila tidak ada penduduk, maka tinggalkan pulau tersebut, cari pulau yang lain. Maka terdapatlah dalam riwayat, yaitu di daerah Nusantara kita ini banyak pulau-pulau sampai ke Melaka, Malaysia sana, yaitu sampai ke petani selatan, juga sampai Indonesia itu Pulau Jawa, banyak yang asal keturunan dari Samudra Pasai. Banyak yang asal keturunan dari Samudra Pasai, ada juga dari Timur Tengah. Akan tetapi sangat banyak dari Samudra Pasai. Seperti Sayyidina Maulana Malik Ibrahim, itu dari Samudra Pasai beliau. Juga Maulana Isa, adik daripada Sayyidina Maulana Malik Ibrahim, juga dari Samudra Pasai. Juga dari Sayyidina Maulana Malik Ibrahim lahir lagi yaitu anaknya beliau yang bernama Sunan Ampel. Jadi oleh para wali Songo, yaitu kakek nenek moyangnya dari Samudra Pasai. Inilah bukti-bukti yang bahwa yaitu cucu dan cicit beliau menanggung beban dulu diwasiatkan oleh beliau, dan anaknya beliau lagi diwasiatkan yaitu untuk mengembangkan Islam, yaitu di mana saja ada pulau disuruh datang ke pulau tersebut, yaitu suruh mengembangkan Islam. Seperti yang namanya sekarang kita ketahui yang bahwa itu
Malaka. Malaka itu asal nama tersebut yaitu daripada mulakat. Apa makna daripada mulakat? Yaitu di sana tempat perjumpaan antara kapal-kapal pelayar waktu itu, antara dari barat dan dari timur. Artinya orang yang datang tersebut yaitu pembawa agama semua. Jadi diutuskan oleh sultan ini dan sultan di sekitar yang lain dan sultan daripada dari Timur Tengah diutuskan untuk mengembangkan Islam. Nah, jadi maka di sana berjumpalah yaitu para perahu-perahu layar yaitu di daerah Malaka sekarang. Maka diberi nama yaitu daerah tersebut yaitu Mulaka. Artinya tempat perjumpaan antara perahu-perahu dari kapal perahu layar dari timur dan barat. Iya betul. Jadi sampai sekarang berubah nama menjadi betul. Jadi sampai sekarang berubah nama menjadi Malaka. Itu bukannya. Maka kakek nenek moyang kita ini semua bukan dari beliau saja. Keturunan beliau ini sungguh sangat banyak sekali. Kalau ke depan kita ini ada pada titik kedua, yaitu Samudra Pasai pada periode kedua, di sana ada lebih kurang 21 sultan lagi. Itu keturunan daripada beliau. Itu pembawa agama penerus beliau lagi juga. Dan ke depan lagi pada periode ketiga di sana ada lebih kurang 100 makam para sultan-sultan. Nah, jadi artinya Sultan Samudra Pasai yang pertama beliau mengembangkan Islam yaitu mendirikan kerajaan Islam Samudra Pasai sampai akhir kepada cucu-cucu dan cucu-cucunya. Itu sungguh banyak sekali. Itu Samudra Pasai. Maka dari keturunan-keturunan tersebutlah yaitu diutuskan seperti ke Thailand, Petani Selatan. Di sana ada Tok Pasai, nama aja Pasai. Tok Pasai, orang menyebutkan itu Tok Pasai. Di samping masjid, yaitu bukan Thailand ya, memang negeri Thailand. Akan tetapi itu di tempat orang Islam, itulah di situ makam Tok Pasai. Juga di Penang itu di Lubuk Aceh. Itu Said Edi dari Samudra Pasai juga. Iyan juga tadi. Iyan itu banyak sekali orang Samudra Pasai. Kedah. Itu banyak sekali orang Samudra Pasai. Ada kampung Aceh lagi di sana. Ada kampung Aceh. Itu dia. Maka itu bukti-bukti yang kita ceritakan tadi menunjukkan dalam sejarah. Kalau di Malaka itu Sultan Al-Mansur. Sultan Al-Mansur tersebut cicit daripada beliau, ayah Sultan Al-Mansur yang bernama Sultan Muhammad Sultan Zainal Abidin Ra'u Baghdad. Artinya Sultan Zainal Abidin yang kedua. Karena di Samudra Pasai ada Sultan Zainal Abidin 4. Yang pertama Sultan Zainal Abidin, ayah Nahr Hasyah. Yang kedua Sultan Zainal Abidin, yaitu anak adik daripada Sultan Zainal Abidin, ayah Nahr Hasyah. Arti kata adik beranak. Sultan Zainal Abidin yang punya adik yang bernama Sultan Ahmad. Sultan Ahmad lahir lagi anak beliau yaitu Sultan Zainal Abidin yang kita angkatkan tadi. Anak Kemun. Keponakan daripada Sultan Zainal Abidin yang pertama ini. Jadi terus kita kembalikan kepada dasar yaitu para sultan oleh Sultan Malik Al-Saleh waktu itu ya mengunjung juga beliau ke Perla yaitu Pantai Dua. Di sana di Perla ada kerajaan. Mungkin dekat dengan ini. Dengan kamu ini dekat Pak dari mana ini dari Desa dekat yaitu di sana kerajaan Pantai Tua. Jadi anak daripada kerajaan Pantai Tua yang bernama Putri Merah kawinlah dengan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh lahir keturunan yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Jadi pada waktu itu memang kerajaan Islam Samudra Pasai memang megah luar biasa, berkembang dan makmur. Dan juga pada 696 beliau ini wafat meninggal dunia ataupun 1297 Masehi beliau pulang kepada rahmatullah, ditinggalkan kerajaannya yaitu kepada anaknya beliau yang bernama Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Juga oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir tidak beda juga cara mengembangkan Islam Samudra Pasai seperti ayahnya juga. Maka sampai tergelar nama beliau Malik Al-Zahir. Yaitu beliau sultan yang sanggup membawa kerajaan Islam Samudra Pasai lahir di mata dunia. Begitu maksudnya. Juga pada zaman Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, beliau sudah menciptakan uang Samudra Pasai. Masa beliau belum ada uang, bukan barang sama barang batu. Iya.
Jadi diciptakan oleh Sultan Muhammad pada akhir, yaitu uang daripada emas. Uang beliau, uang Samudra Pasai waktu itu diciptakan daripada emas. Diberi nama yaitu mata uang dirham. Dulu yang ada mata uang dirham cuma dua negeri. Yang pertama Arab, Saudi, mata uangnya dirham dinar, itu di sana, dari emas juga. Dan yang kedua Samudra Pasai, yaitu emas dirham, yaitu sesuai dengan namanya yaitu Samudra Pasai, seperti yang kita dengar sekarang yaitu Serambi Mekah. Di sana Mekah, di sini Serambi Mekah. Dengan lambang yaitu alat tukarnya saja sudah sama. Juga agamanya yaitu hampir yaitu setingkat dengan yang di sana. Cuma di sana tempat lahir para nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi negeri kita ini tempat lahir aulia Allah dan waliullah, itu lebih kurang begitu. Nah, jadi pada zaman beliau setelah menciptakan uang itu 4 macam uang Samudra Pasai, juga pada waktu itu kerajaan Turki memang sungguh juga sangat maju, megah juga kerajaan Islam Turki, diketahui yang bahwa di Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai oleh kerajaan Turki yang bahwa memang di daerah kita ini ada satu beliau, maka beliau turun kemari karena diketahui oleh beliau di pesisir kita ini sudah banyak yaitu penduduk-penduduk yang bermukim di sini yang datang dari berbagai daerah. Karena di pulau kita ini dulu ada yang singgah di pulau kita ini orang yang dagang, ataupun para penegri, ataupun juga ada pembawa agama yang datang khusus langsung daripada Timur Tengah. Jadi singgah juga kemari. Dan di waktu itu ada juga banyak orang Islam dan banyak juga yang masih di luar Islam ataupun Hindu. Jadi maka turun kemari yang tujuan beliau adalah tidak ada lain, tujuan untuk mensyiarkan Islam, tujuan untuk mengembangkan Islam di daerah beliau, di wilayah beliau. Jadi maka setelah beliau turun kemari, maka beliau terus yaitu mengembangkan Islam antara lain dengan cara berdakwah. Itu Sultan Malik Al-Saleh mengembangkan Islam di Samudra Pasai yang pertama sekali dengan cara berdakwah, yaitu juga dengan beliau menampakkan yaitu sifat-sifat beliau, sifat kemuliaan beliau. Jadi beliau ini cara menjalankan dakwah itu dengan sifat akhlakul karimah, kasih sayang, sopan santun, dan lembah dan lembut, rasa pemaaf, orang yang tidak ada diberikan sesuai dengan yang tertulis di tulisan beliau ini. Beliau ini adalah seorang hamba Allah yang taat dan takwa kepada Allah, dan juga beliau ini adalah seorang penasehat. Beliau ini adalah seorang penasehat dan beliau ini adalah berasal daripada keturunan yang mulia, juga terkenal. Dan beliau ini adalah seorang yaitu yang pemurah. Ini sifat-sifat beliau. Dan beliau ini adalah seorang yang abid, artinya orang yang ahli ibadah. Dan beliau ini adalah seorang penakluk, dan beliau ini adalah seorang pembebas. Inilah sifat-sifat beliau. Maka hari ini kita datang mengunjungi beliau. Jadi artinya kita harus, walaupun tidak kita ambil sepenuhnya, sekitar 30% harus kita ambil supaya ada bermanfaat untuk kita yaitu dunia dan akhirat. Karena sifat beliau ini sungguh memang dikenang oleh orang banyak. Kenapa? Sebab dalam sejarah yaitu kerajaan Samudra Pasai dengan mudahnya berkembang. Kenapa? Itulah sebab alasan pertama, itulah sifat-sifat beliau. Sifat beliau itu sungguh memang sangat mulia dan dikenang oleh orang banyak dan sangat tersentuh jiwa-jiwa mereka pada waktu itu. Karena di sini dulu banyak juga orang di luar Islam. Orang yang keras bisa jadi lembut dengan dia. Jadi maka diketahui, dilihat sifat-sifat beliau sungguh memuliakan, sungguh sangat mulia. Maka banyak orang di waktu itu yaitu terpaut ke beliau, yaitu sayang kepada beliau dan kasih sayang kepada beliau dan cinta kepada beliau. Maka di waktu itu dengan segera yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai dengan mudahnya berkembang. Itu sifat alasan yang pertama, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai kenapa sampai mudahnya berkembang. Dan juga pada waktu beliau terus beliau mengembangkan Islam sampai beliau memutuskan bukan daerah Samudra Pasai saja, sampai beliau memutuskan di mana saja ada pulau, di mana saja ada pulau, beliau menyuruh oleh orang Samudra Pasai yang sudah sanggup menanggung beban, artinya yang sudah paham ilmu agama yang mantap, beliau suruh membawa agama ke di mana saja ada pulau. Karena di mana saja ada pulau, wasiat oleh beliau,
disitulah disinggah yang tujuan untuk mengembangkan agama di pulau tersebut apabila sudah ada penduduk di pulau-pulau tersebut. Tapi apabila tidak ada penduduk, maka tinggalkan pulau tersebut, cari pulau yang lain. Maka terdapatlah dalam riwayat, yaitu di daerah Nusantara kita ini banyak pulau-pulau sampai ke Melaka, Malaysia sana, yaitu sampai ke petani selatan, juga sampai Indonesia itu Pulau Jawa, banyak yang asal keturunan dari Samudra Pasai. Banyak yang asal keturunan dari Samudra Pasai, ada juga dari Timur Tengah. Akan tetapi sangat banyak dari Samudra Pasai. Seperti Sayyidina Maulana Malik Ibrahim, itu dari Samudra Pasai beliau. Juga Maulana Isa, adik daripada Sayyidina Maulana Malik Ibrahim, juga dari Samudra Pasai. Juga dari Sayyidina Maulana Malik Ibrahim lahir lagi, yaitu anaknya beliau yang bernama Sunan Ampel. Jadi oleh para wali Songo, itu kakek nenek moyangnya dari Samudra Pasai. Inilah bukti-bukti yang bahwa itu cucu dan cicit beliau menanggung beban. Dulu diwasiatkan oleh beliau dan anaknya beliau lagi diwasiatkan, yaitu untuk mengembangkan Islam, yaitu di mana saja ada pulau disuruh datang ke pulau tersebut, yaitu suruh mengembangkan Islam. Seperti yang namanya sekarang kita ketahui yang bawa itu Malaka. Malaka itu asal nama tersebut yaitu daripada mulakat. Apa makna daripada mulakat? Yaitu di sana tempat perjumpaan antara kapal-kapal pelayar waktu itu, antara dari barat dan dari timur. Artinya orang yang datang tersebut yaitu pembawa agama semua. Jadi diutuskan oleh sultan ini dan sultan di sekitar yang lain dan sultan daripada dari Timur Tengah diutuskan untuk mengembangkan Islam. Jadi maka di sana berjumpalah yaitu para perahu-perahu layar, yaitu di daerah Malaka sekarang. Maka diberi nama yaitu daerah tersebut yaitu Mulaka. Artinya tempat perjumpaan antara perahu-perahu dari kapal perahu layar dari timur dan barat. Iya betul. Jadi sampai sekarang berubah nama menjadi betul. Jadi sampai sekarang berubah nama menjadi Malaka. Itu buktinya. Maka kakek nenek moyang kita ini semua bukan dari beliau saja, keturunan beliau ini sungguh sangat banyak sekali. Kalau ke depan kita ini ada pada titik kedua, yaitu Samudra Pasai pada periode kedua, di sana ada lebih kurang 21 sultan lagi, yaitu keturunan daripada beliau, itu pembawa agama penerus beliau lagi juga. Dan ke depan lagi pada periode ketiga di sana ada lebih kurang 100 makam para sultan-sultan. Jadi artinya Sultan Samudra Pasai yang pertama beliau mengembangkan Islam, yaitu mendirikan kerajaan Islam Samudra Pasai, sampai akhir kepada cucu-cucu dan cicit-cicitnya, itu sungguh banyak sekali. Itu Samudra Pasai. Maka dari keturunan-keturunan tersebutlah yaitu diutuskan seperti ke Thailand, petani selatan. Di sana ada Tok Pasai, nama aja Pasai. Tok Pasai, orang menyebutkan yaitu Tok Pasai. Di samping masjid yaitu bukan Thailand ya, memang negeri Thailand, akan tetapi itu di tempat orang Islam, itulah di situ makam Tok Pasai. Juga di Penang itu di Lubuk Aceh, itu Said Edi dari Samudra Pasai juga. Iyan juga Iyan itu banyak sekali orang Samudra Pasai. Kedah itu banyak sekali orang Samudra Pasai. Ada kampung Aceh lagi di sana. Ada kampung Aceh itu dia. Maka itu bukti-bukti yang kita ceritakan tadi menunjukkan dalam sejarah. Kalau di Malaka itu Sultan Al-Mansur. Sultan Al-Mansur tersebut cicit daripada beliau, ayah Sultan Al-Mansur yang bernama Sultan Muhammad Sultan Zainal Abidin Ra'u Baghdad. Artinya Sultan Zainal Abidin yang kedua. Karena di Samudra Pasai ada Sultan Zainal Abidin 4. Yang pertama Sultan Zainal Abidin, ayah Nahr Hasyah. Yang kedua Sultan Zainal Abidin, yaitu anak adik dari Sultan Zainal Abidin, ayah Nahr Hasyah. Arti kata adik beranak. Sultan Zainal Abidin yang punya adik yang bernama Sultan Ahmad. Sultan Ahmad lahir lagi anak beliau yaitu Sultan Zainal Abidin yang kita angkatkan tadi. Anak kemun. Keponakan daripada Sultan Zainal Abidin yang pertama ini. Jadi terus kita kembalikan kepada dasar, yaitu para sultan oleh Sultan Malik Al-Saleh waktu itu ya mengunjung juga beliau ke Perla, yaitu Pantai Dua. Di sana di Perla ada kerajaan.
mungkin dekat dengan ini, dengan kamu ini dekat Pak, dari mana ini? Dari Langsa, dekat. Itu di sana kerajaan Pantai Tua. Jadi anak daripada kerajaan Pantai Tua yang bernama Putri Merah kawinlah dengan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh lahir keturunan yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Jadi pada waktu itu memang kerajaan Islam Samudra Pasai memang megah luar biasa, berkembang dan makmur. Dan juga pada 696 beliau ini wafat meninggal dunia, ataupun 1297 Masehi beliau pulang kepada rahmatullah, ditinggalkan kerajaannya yaitu kepada anaknya beliau yang bernama Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Juga oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir tidak beda juga cara mengembangkan Islam Samudra Pasai seperti ayahnya juga. Maka sampai tergelar nama beliau Malik Al-Zahir. Itu beliau sultan yang sanggup membawa kerajaan Islam Samudra Pasai lahir di mata dunia. Begitu maksudnya. Juga pada zaman Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, beliau sudah menciptakan uang Samudra Pasai. Masa beliau belum ada uang, bukan barang sama barang batu. Ya. Jadi diciptakan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir yaitu uang daripada emas. Uang beliau, uang Samudra Pasai waktu itu diciptakan daripada emas. Diberi nama yaitu mata uang dirham. Dulu yang ada mata uang dirham cuma dua negeri. Yang pertama Arab Saudi, mata uangnya dirham dinar itu di sana, dari emas juga. Dan yang kedua Samudra Pasai, yaitu emas dirham, yaitu sesuai dengan namanya yaitu Samudra Pasai, seperti yang kita dengar sekarang yaitu Serambi Mekah. Di sana Mekah, di sini Serambi Mekah. Dengan lambang yaitu alat tukarnya saja sudah sama. Juga agamanya yaitu hampir yaitu setingkat dengan yang di sana. Cuma di sana tempat lahir para nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi negeri kita ini tempat lahir aulia Allah dan waliullah, itu lebih kurang begitu. Jadi pada zaman beliau setelah menciptakan uang itu 4 macam uang Samudra Pasai, juga pada waktu itu kerajaan Turki memang sungguh juga sangat maju, megah juga kerajaan Islam Turki, diketahui yang bahwa di Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai oleh kerajaan Turki yang bahwa memang di daerah kita ini ada satu dengan apa yang itu dibantu Samudra Pasai. Yang pertama dibawa yaitu cenderamata 3. Yang pertama sekali yaitu modal, itu jelas uang ataupun emas, bantuan untuk dibantu Samudra Pasai. Dan yang kedua dibawa yaitu penuntun agama yaitu Alkitab. Dan yang ketiga dibawa yaitu adalah bendera, itu lambang saudara. Jadi ternyata setelah sudah sampai ke Samudra Pasai, ternyata di Samudra Pasai alat tukarnya saja sudah emas. Jadi terlihat di Samudra Pasai alat tukarnya sudah emas. Memang jelas seperti yang kemegahan, yang megah yaitu Samudra Pasai memang maju dan megah dan makmur. Maka tak jadi dibantu dengan modalnya emas tadi. Jadi mau dibantu juga dengan Alkitab. Ternyata Sultan Samudra Pasai orang yang saleh semua. Dan pengarang kitab, ahli tasawuf, ahli sufi, dan ulama-ulama tauhid. Tidak jadi juga dibantu. Jadi akhir kata dibantulah, diberikan lambang yaitu lambang saudara yang bernama yaitu bintang bulan bendera. Tinggal sampai sekarang. Yaitu bendera bulan sabit, bintang bulan sabit dan bintang warna merah. Cuman diambil oleh sultan kita selaku menghargai yaitu saudara kita yang datang dari Turki, dikasih lambang benderanya, maka diambillah oleh pemimpin Sultan Malik Al-Saleh, keturunan Sultan Malik Al-Saleh, didirikan yaitu bendera berdampingan dengan bendera Samudra Pasai. Bendera Samudra Pasai yang berwarna hijau, yaitu bendera yang dari Turki tadi ditambah sedikit yaitu alam pedang, ada gambar pedang di bawah. Itu selaku memuliakan saudaranya, tapi digambarkan yaitu pedang. Apa itu makna pedang? Makna pedang ibaratnya yaitu memutuskan. Jadi alat yang memutuskan, artinya ilmu. Ilmu Samudra Pasai memutuskan segala masalah yaitu dengan baik bisa dicontohkan oleh orang-orang lain. Begitu. Dan juga pada zaman yang terakhir oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir ada permasalahan di Samudra Pasai pada tahun terakhir, yaitu
diperang ataupun diserang oleh Majapahit. 3 kerajaan diserang oleh Samudra Pasai. Yang pertama Majapahit, Pulau Jawa, yang kedua Kediri, yang ketiga Sriwijaya. Karena mereka tidak berani untuk serang Samudra Pasai. Karena Samudra Pasai negeri yang megah, yang makmur, yang maju, yang memang kukuh. Jadi takut mereka. Jadi diseranglah berkongsi 3 negeri, 3 kerajaan serang Samudra Pasai. Jadi waktu diserang Samudra Pasai, beliau ini Sultan Muhammad Malik Al-Zahir yaitu gaib dalam peperangan. Maka karena di dalam peperangan beliau tersurat di batu nisan yang bawah yaitu beliau syahid. Akan tetapi beliau tidak ada jasad di bawah. Ini makamnya beliau bukan makam. Ini sebagai monumen. Akan nampak itu tertutup. Tertutup kan nggak ada makam orang Islam begini tertutup. Ini adalah selaku monumen supaya jangan hilang daripada sejarah. Makam Nabi Ibrahim. Iya. Bukan kubur. Berarti kalau ini jasad ada ini asli. Ini seperti biasa. Ini asli. Baik. Ini beliau gaib karena di dalam peperangan ditulislah yaitu beliau itu syahid dalam peperangan. Dan juga oleh Panglima Perang Gajah Mada yaitu lari karena terlihat dari segi peperangan memang tidak ada kalah Samudra Pasai walaupun tiga kerajaan diserang kemari. Jadi lari, diseranglah oleh orang Samudra Pasai. Maka terdapat yaitu Panglima Perang Gajah Mada yaitu daerah antara Langsa dan Kuala Simpang. Beliau terdapat di sana, sampai di sana dicincang. Jadi dagingnya diberikan kepada binatang-binatang yang buas. Karena Panglima Perang Gajah Mada itu dia memakai ilmu sihir rawa rontek. Apabila terpijak tanah, yaitu dicincang-cincang nyatu lagi karena diisyaratkan seperti tanah. Jadi karena orang Samudra Pasai mengetahui karena ahli ilmu agama, maka dicincang-cincang kan dulu ada banyak hewan-hewan buas, maka dagingnya diberikan ke buaya-buaya ataupun ke harimau-harimau. Maka yaitu Panglima Perang Gajah Mada yang tinggal dalam sejarah yaitu patung kepala. Jadi meninggal juga di Aceh. Jadi syahid seorang raja yaitu Raye, itu Panglima Perang Gajah Mada itu meninggal di Aceh. Kalah juga mereka. Jadi setelah demikian maka dipindahlah kerajaan dari Samudra Pasai Samudra Pasai titik pertama yaitu dipulangkan disambung oleh anaknya beliau yang bernama Sultan Ahmad. Nah, ini wafatnya beliau pada tahun 1356 Masehi ataupun 725 Hijriah. Disambung oleh anak beliau yang bernama Sultan Ahmad, tapi tidak lagi di sini. Pada titik kedua, periode kedua, yaitu di dekat Tanah Rahasia di sana. Lebih kurang 1 kilo 200 meter dari sini. Jadi alhamdulillah kita cukupkan di sini dulu. Kalau kita ceritakan di sini, bukan yang lebih lama karena sungguh sangat banyak dan ini bawah pokok mangga ini dulu masjid Samudra Pasai. Ini yang di makam-makam ini makam para kerabat-kerabat beliau dulu dan yaitu rakyat-rakyat beliau dulu. Banyak yang di makam sana. Jadi alhamdulillah kalau memang nanti ada yang membutuhkan pertanyaan yang boleh jelas nanti ditanyakan, insya Allah kita jawab ya. Baik. Semoga kita akhiri di sini dulu, kita akhiri salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Baik, tunggu.